Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, dosen pengampu Bapak Muhammad Majdi MPD, dan teman-teman semua yang menyimak video ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Bang Muhammad Riki, yang kedua Bang Naufal Amrullah, yang ketiga yaitu saya sendiri Muhammad Firdaus Iskandar, yang kebetulan kami mendapatkan tema yaitu inovasi di bidang kurikulum. Next. Yang pertama, pengertian inovasi kurikulum. Kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum ini adalah suatu hal yang esensial dalam suatu penyelenggara pendidikan. Secara sederhana, kurikulum juga dapat dimengerti sebagai suatu kumpulan atau daftar pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, komplit dengan cara pemberian nilai pencapaian belajar di kurun waktu tertentu. Pembelajaran yang merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan proses terjadinya belajar pada siswa. Implikasinya bahwa pelajaran sebagai proses yang harus dirancang, dikembangkan dan dikelola secara kreatif, dinamis, dan menerapkan pendekatan multi menciptakan suasana proses belajar yang kondusif bagi siswa. Kemudian, inovasi kurikulum juga mempunyai suatu arti, yaitu adalah ide atau gagasan atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi ini biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan. Itu menurut Pak Sanjaya. Inovasi juga memiliki beberapa sifat perubahan. Yang pertama, penggantian atau substitution. Inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk parabot, alat-alat, atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. Ini bertujuan supaya memodernisasi alat-alat atau sarana prasarana di sekolah supaya sekolah dapat mengikuti modernisasi di era digital seperti ini. Yang kedua yaitu ada perubahan. Merubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar juga harus menjadi guru pembimbing. Perubahan yang bersifat sebagian komponen dari sekian banyak komponen yang masih dipertahankan dalam sistem lama. Yang ketiga ada penambahan. Inovasi ini bersifat penambahan, tidak ada penggantian atau perubahan. Kalaupun ada yang berubah, maka perubahan tersebut hanya dalam lingkup komponen dalam sistem yang masih dipertahankan. Yang keempat yaitu ada penyusunan kembali atau reconstruction. Upaya penyusunan kembali
berbagai komponen yang telah ada dalam sistem dengan maksud agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntunan dan kebutuhan. Yang kelima yaitu penghapusan atau elimination. Upaya perubahan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam pendidikan atau pengurangan komponen tertentu dalam pendidikan atau penghapusan pola atau cara-cara lama. Yang keenam yaitu ada penguatan atau upaya peningkatan untuk memperkokoh atau memantapkan kemampuan atau pola cara yang sebelumnya terasa. Mungkin itu sedikit pengertian dari inovasi di bidang kurikulum. Next, ada jenis-jenis inovasi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu ada kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini merujuk KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 Ayat 15, dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. KTSP sendiri ini merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Itu adalah KTSP. Next, ada KBK. KBK ini adalah kurikulum berbasis kompetensi. KBK ini adalah pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Prinsip ini diimplementasikan untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka. Prinsip pengelolaan kurikulum berbasis sekolah ini mengacu pada kesatuan dalam kebijaksanaan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Itu jenis inovasi kurikulum dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat yaitu ada BBC, jadi Board Based Curriculum. Lebih dari itu, BBC ini mengandung makna berbasis kuat dan mendasar, yaitu pemberian dasar-dasar yang benar-benar mendasar tentang suatu yang harus dikuasai, baik menyangkut pemahaman terhadap ya mungkin itu sedikit dari BBC. Oke, next. Ada jenis kurikulum yaitu PSG atau pendidikan sistem ganda. Kurikulum sistem ganda mungkin lebih akrab dikenal dengan praktek kerja lapangan atau PKL. Ini adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program pengusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian yang profesional, di mana keahlian profesional tersebut hanya dapat dibentuk melalui 3 unsur utama, yaitu ilmu pengetahuan, teknik, dan kiat. Nah, ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari dan dikuasai kapan dan di mana saja kita berada. Sedangkan kiat tidak dapat diajarkan tetapi dapat dikuasai melalui proses mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri. Itu mungkin dari pendidikan sistem ganda atau kurikulum PSG. Yang terakhir ada kurikulum
muatan lokal atau MULOK. Muatan lokal itu diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah. Jadi, kurikulum atas dasar acuan keadaan masyarakat tersebut adalah kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal ini keberadaannya di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Republik Indonesia nomor 0412 /U/1987 tanggal 11 Juli tahun 1987. Sedangkan pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Jenderal Pendidikan. Nah, menurut surat keputusan tersebut, yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang mencakup isi maupun media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid-murid daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.